Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, sehingga pada hari ini ya kita masih bisa mengikuti perkuliahan statistik. Untuk minggu ini ya saya akan membahas mengenai distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi itu apa? Ya, definisi dari distribusi frekuensi yaitu merupakan pembagian data dalam beberapa kelas. Ada juga yang menyebutkan pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Ya, jadi data ya, banyak data, beberapa data kemudian disusun menjadi beberapa kelas sehingga informasinya bisa dipahami lebih mudah ya. Kemudian adapun tujuan dari pembuatan distribusi frekuensi yaitu untuk menyajikan data secara sistematik di dalam berbagai macam klasifikasi tanpa mengurangi informasi yang ada dari data tersebut ya. Jadi tujuannya ya untuk menyajikan data ya biar ditata secara sistematik ya tanpa mengurangi informasi yang ada dari data tersebut ya. Jadi termasuk biar kita bisa mudah ya dalam membaca data ataupun informasi. Manfaatnya ya, kalau kita membuat distribusi frekuensi, yang pertama tentunya lebih mudah dibaca karena akan tertata lebih rapi ya, terstruktur, sistematik ya. Kemudian lebih sederhana ya, lebih informatif ya. Jadi kita bisa mudah mendapatkan informasi kalau datanya sudah tersistematik. Yang berikutnya yaitu lebih mempunyai manfaat langsung ya. Yang terakhir lebih mudah disimpulkan. Jadi itulah manfaat dari pembuatan distribusi frekuensi. Nah, saya contohkan ya. Di sini ada tinggi badan dari 100 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada informasi mengenai tinggi badan mahasiswa. Ada 100 orang. Nah, dikelompokkan ya menjadi beberapa kelas. Di sini ada 8 kelas ya. Di situ ada skalanya, ada range-nya. Tinggi badan yang paling rendah 151 sampai 153. Frekuensinya atau jumlahnya ada 3 mahasiswa. Kemudian tinggi badan berikutnya 154 sampai 156 ada 7 mahasiswa. Jadi kalau kita menata, mengelompokkan data ya dari tinggi badan mahasiswa dijadikan distribusi frekuensi, itu akan lebih informatif, lebih bermanfaat langsung. Oh, kita bisa tahu, oh ternyata mahasiswa yang tingginya 151 sampai 153 itu ada 3 mahasiswa ya. Berbeda kalau masih data mentah, datanya masih acak, kita akan kesulitan. Jadi kalau biar mempermudah ya membacanya kemudian dan informatif, kita bisa memanfaatkan data ini atau informasi ini secara langsung. Nah, dibuatlah distribusi frekuensi. Nah, penggambaran distribusi atau penyajiannya ya dalam bentuk ada histogram atau diagram batang atau balok ya. Kemudian ada poligon atau yang biasa disebut dengan garis. Kemudian yang ketiga ada kurva O'Keeffe ya, yaitu penggambaran distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi kumulatif lebih dari. Jadi penggambaran distribusi bisa dalam bentuk 3 ini. Nah, ini contohnya. Nah, kalau yang sebelah sini histogram ya, diagram batang. Kemudian ada poligon, garis, ada kurva O'Keeffe. Di sini ada perpaduan antara distribusi frekuensi lebih dari dan kurang dari. Jadi kalau data ditampilkan dalam bentuk
histogram, poligon maupun kurva O'Keeffe itu akan cenderung lebih menarik, ya, lebih informatif. Jadi yang melihat itu lebih senang. Ya, coba kalian bandingkan antara data berupa angka-angka dengan berupa histogram ataupun diagram yang lain. Nah, cenderung kita akan lebih tertarik, ya, dengan histogram atau gambar atau diagram yang lain. Nah, adapun prosedur, ya, untuk menyusun distribusi frekuensi. Yang pertama tentunya ada data. Kalau tanpa data, ya kita mau membuat distribusi frekuensi bagaimana, itu ya. Ada data, kemudian langkah berikutnya kita buat jumlah kelas. Ya. Jumlah kelas, kita mau berapa jumlah kelas nih, ya. Kemudian ada range. Range itu berarti jangkauan atau jarak di antara kelas itu kira-kira berapa. Kemudian ada interval kelas. Yang terakhir tabulasi frekuensi. Nah, kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi kumulatif, termasuk untuk grafik sama kurva. Ya, jadi itu prosedurnya, ya. Saya ulangi, ada data, kemudian dibuat jumlah kelas, terus range, interval, baru kita bisa membuat gambar grafik atau kurvanya. Nah, untuk jumlah kelas, nah rumusnya bagaimana? Sigma K. Sigma K itu apa? Jumlah kelas sama dengan 1 plus 3,3 logaritma natural, ya, log n. N-nya nanti disesuaikan dengan jumlah banyaknya nilai observasi, ya. Jadi kita ngitung jumlah kelas terlebih dahulu. Nanti ketemunya berapa, ya. Kemudian kita menghitung range atau jangkauan. R sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Jadi kita lihat datanya lagi, ya, data yang tertinggi berapa, data terendahnya berapa. Kemudian ada interval kelas atau C sama dengan R dibagi sigma K. Berarti apa? Range dibagi jumlah kelas. Nah, itu prosedurnya, ya, biar kita bisa membuat distribusi frekuensi lebih mudah. Nah, ini ada contoh kasus. Di bawah ini merupakan nilai ujian akhir statistik dari 50 mahasiswa. Nah, ada 50 mahasiswa nih, nilainya ada 10, 20, 25, 65, 65, 70, macam-macam. Ya, totalnya ada 50 mahasiswa. Yang ditanyakan di sini, ya, buat tabulasi distribusi frekuensi, ya, tadi dibuat kelas-kelas, ya, seperti tadi, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kalau frekuensi kumulatif biasanya nanti terkait dengan kurva O'Keeffe. Nah, kita lihat coba. Nah, langkah pertama apa? Membuat jumlah kelasnya dulu. Kita tentukan dulu kira-kira jumlah kelasnya ada berapa. Nah, rumusnya tadi sigma K sama dengan 1 plus 3,3 log N-nya berapa? Ada 50 mahasiswa. Nah, kalian hitung menggunakan Excel ataupun kalkulator, ketemunya 6,61. Nah, bisa dibulatkan ke atas, ya, jadi 7. Nah, ternyata kita nanti mau buat kelasnya ada 7. Berikutnya, ya, mencari atau menghitung nilai range-nya. Ingat, nilai range itu nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nilai tertingginya di sini ada 93. Kemudian nilai terendahnya sebesar 10. Kita selisihkan, ketemunya 83. Langkah berikutnya apa? Kita membuat interval kelas. Rumusnya range dibagi jumlah kelas. Berarti range-nya, ya, tadi 83 dibagi jumlah kelasnya 7, ketemunya 11,85. Kita bulatkan ke atas, yaitu 12. Nah, setelah itu kita buat nih kelasnya, ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 kelas. Ya, kita buat 7 kelas. Kemudian ada interval kelasnya sejumlah tadi 12, ya, C-nya 12. Nah, dari 10
ke 21 itu jumlahnya 12. 10-nya dihitung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pas sebesar interval kelasnya 12. Jadi ngitungnya 10-nya diikutkan. Kemudian untuk melangkah kelas berikutnya ya, dari 21 berarti atasnya 22. Ya, di sini ada batas tepi bawah, itu berarti yang angka paling kecil 10, batas atasnya 21. Nah, kemudian ini tadi ya kelas berikutnya, karena tadi batas atasnya 21, berikutnya 22. 22 kita tambahkan lagi dengan 12. Dua-duanya diikutkan ya. Nah, dan sampai seterusnya. Nah, itu untuk interval kelasnya ya, per kelasnya. Nah, untuk menghitung berapa jumlah frekuensinya, kita boleh menggunakan ini ya, kayak lidi. Nah, kita kelompokkan satu persatu ya dari data ini. Nah, dari data ini kita kelompokkan nilai 10. Misalkan mau per kolom dulu atau per baris dulu, silakan ya, dimasukkan ke dalam kelas-kelasnya. Nilai 10. Nah, kira-kira masuk ke kelas yang mana? Apakah yang kelas pertama, kedua, ketiga, atau sampai ke 7? Nah, yang ke 10 berarti masuknya ke kelas pertama, antara 10 sampai 21. Kemudian nanti ada lagi yang 25 misalkan. Nanti dimasukkan kelas berapa? Oh, yang kelas 2 Bu, antara 22 sampai 33. Nah, nanti dipakai seperti itu lidi boleh ya. Yang penting nanti ya hasil akhirnya total keseluruhan itu sebesar 50, karena tadi jumlah nilainya dari 50 mahasiswa. Ini kan kayak seperti pemilihan ya, pemilihan entah itu presiden atau bupati. Nah, biasanya kan hasilnya terus dihitung satu persatu, kemudian jumlah terakhir atau jumlah frekuensinya berapa. Nah, jadi kurang lebih itu untuk membuat distribusi frekuensi. Nah, kemudian ada istilah lagi yang berhubungan dengan distribusi frekuensi. Yang pertama, tepi kelas boundaries menunjukkan besarnya nilai antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Rumusnya bagaimana? Batas kelas bawah dikurangi 0,5. Ya, itu tepi kelas. Kemudian ada nilai tengah atau midpoint, merupakan nilai tengah yang ada dalam kelas interval tertentu. Jadi dalam satu kelas ya, batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Yang ketiga, frekuensi kumulatif menunjukkan jumlah frekuensi yang didasarkan jumlah dari masing-masing tiap kelas terhadap nilai tepi kelasnya. Nah, bisa dilihat tadi untuk nilai tengah ya, kalau nilai tengah berarti di sini nilainya 15,5. Dari mana? 10 ditambah 21, nanti kan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, berarti 10 tambah 21 ketemunya 31 dibagi 2 ya, hasilnya nilai tengahnya sebesar 15,5. Begitu juga yang kelas berikutnya, 22 tambah 33 dibagi 2 ketemunya 27,5. Itu untuk menghitung nilai tengah atau midpoint. Kalau untuk tepi kelas tadi rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. Kita lihat batas bawah di kelas yang pertama 10 kita kurangkan dengan 0,5, hasilnya 9,5 ya. Kemudian berikutnya kelas berikutnya batas bawahnya 22, kita kurangkan dengan 0,5, hasilnya 21,5. Begitu juga yang kelas berikutnya 34 dikurangi 0,5 ketemunya 33,5 dan seterusnya ya. Jadi itu untuk menghitung
nilai tepi kelas. Nah, sekarang kita mencari untuk frekuensi kumulatif yang kurang dari. Nah, kalau kurang dari bagaimana caranya? Nah, apakah kita harus menghitung manual lagi? Silakan kalau mau menghitung manual. Kalau tidak manual ya lebih bagus ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat frekuensi kumulatif kurang dari yang kelas ini. Kurang dari kelas ini ada nggak ya kira-kira yang nilainya kurang dari 10? 0, karena nggak ada. Mau minimal aja 10, berarti frekuensi kumulatif kurang darinya 0. Kemudian untuk kelas berikutnya di sini dikasih jarak ya, jarak 1 ya. Nah, tinggal ditambahkan saja 0. Nah, ditambahkan dengan jumlah frekuensinya, hasilnya ketemunya 4. Nah, kan kemudian berikutnya 4 ya, 4 ditambahkan 6 ketemunya 10. Berikutnya 10 tambahkan dengan 12 ketemunya 22, dan seterusnya. Nanti yang paling akhir itu nilainya pasti 50 ya, sesuai dengan jumlah mahasiswa tadi. Itu untuk frekuensi kurang dari. Jadi kalau kurang dari atasnya 0, yang paling bawah, kelas paling bawah itu pasti nilainya 50. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari, kita menggunakan angka frekuensi kumulatif kurang dari saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, lebih dari, yang nilainya lebih dari 10, kira-kira ada berapa mahasiswa? Ya ada 50 ya, karena lebih dari 10, 50 ya. Kemudian kita silangkan ya, 50. Nah, kita kurangkan dengan angka 4 di sini, hasilnya 46. Ini 50 kurangi 4, 46. Jadi kalau bisa dilihat antara kurang dari sama lebih dari itu totalnya ketemunya 50 ya, 4 tambah 4 6. Ya, begitu juga untuk seterusnya ya. Berarti di sini sudah ada nilai 22 ya. Kurangnya berapa? 28 untuk memenuhi 50. Kemudian yang sini saya contohkan 37. Kira-kira nanti di sini hasilnya berapa? 13 ya. 50 kurangi 37 ketemunya 13. Nah, itu cara untuk mengisi ya tabel distribusi frekuensi kumulatif. Hasil akhirnya nanti seperti ini ya. Kalau FK frekuensi kumulatif lebih dari, atasnya itu 50. Kelas paling bawah justru nilainya 10. Jadi berbanding terbalik dengan frekuensi kurang dari ya. Sambil dipelajari pelan-pelan ya, dipahami, jangan sampai keliru. Nah, untuk distribusi frekuensi kumulatif itu dikasih jarak ya, antar kelas dikasih jarak, karena untuk menghitung nilai tepi kelas frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, kalau kita tampilkan dalam bentuk kurva pakai histogram. Ini kombinasi histogram dengan poligon. Untuk sumbu X-nya, sumbu X berarti bawah ya, horizontal, itu menggunakan tepi kelas. Kalau untuk vertikalnya, sumbu Y-nya menggunakan jumlah frekuensi ya. Jadi dibuat diagram batang, nah kemudian ditarik untuk diagram barisnya atau grafiknya. Nah, ini untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari maupun lebih dari. Kalau yang ini lebih dari ya, sumbu X nya tetap pakainya tepi kelas, sumbu Y nya pakainya jumlah frekuensi. Nah, ini kombinasi antara lebih dari sama kurang dari. Nah, biar kalian lebih paham ya, silakan nanti dikerjakan untuk tugasnya. Di sini ada data ya, distribusi dari
tinggi mahasiswa sastra dari Universitas Columbus pada tahun 2021 ya. Padahal ini belum 21 ya, nggak masalah lah tahu untuk tahunnya. Tadi tata di samping. Nah, kalian suruh buat distribusi frekuensi, kemudian tabel distribusi kumulatif, itu dijadikan satu saja nggak masalah. Kemudian disajikan dalam bentuk ya, baik histogram poligon maupun kurva O'Keeffe, lebih dari dan kurang dari ya. Jadi tolong dipahami dulu materinya, baru kalian kerjakan tugasnya. Tugas dikerjakan secara manual ya, ditulis di kertas ya. Jangan lupa nanti untuk grafiknya pakai penggaris ya. Setelah itu nanti bisa difoto, kemudian hasilnya dikirim di Google Classroom ya. Kurang lebih ya itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kalian bisa memahami ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.